damai sejahtera menyertai kita semuanya. Kita bersyukur sepanjang 1 minggu ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan ketamakan. Ayat hafalannya terdapat dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Pengertian ini diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih. Ketamakan tidak mengenal batas, bahkan ketika itu menyangkut apa yang sakral, seperti yang sering ditunjukkan oleh kehidupan manusia dan malaikat di dalam Alkitab. Pada waktu di surga, Lucifer ingin meninggikan dirinya sendiri. Kita bisa lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Sekarang di bumi, umat manusia terus mengingini apa yang hanya menjadi milik Allah. Selama kejatuhan Jeriko, akan mengingini sebagian dari apa yang dikuduskan untuk perbendaharaan Tuhan. Yudas adalah seorang pencuri dan biasa mencuri dari kotak uang. Kemudian di bawah manifestasi roh di dalam gereja, Ananias dan Safira berbohong karena mereka menginginkan sebagian dari apa yang telah dijanjikan. Bahkan orang-orang pilihan merampok Allah setelah dibebaskan dari pengasingan mereka. Baca Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, solusi terhadap keserakahan dan nafsu ini adalah berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Mereka yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kegairahan hawa nafsu. Namun mereka yang mengikuti Yesus menyangkal diri mereka sendiri dan memikul salib mereka, meloloskan diri dari kerusakan yang ada dalam dunia melalui nafsu. Lihat 2 Petrus 1 ayat 4. Saudaraku, kita harus berjalan dalam kasih. Sama seperti Yesus berjalan, kasih kepada orang berdosa mengilhami Yesus untuk memberikan dirinya tanpa pamrih bagi kita sebagai suatu persembahan dan korban. Kehidupan yang dipimpin oleh anugerah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dan oleh doa akan meneguhkan kebenaran Alkitab bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, dan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, mari kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini setiap hari, sehingga kita boleh menemukan kebenaran firman Tuhan
dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati